Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan singkat dari buku Kasih Pasti Menang. Dan sekarang kita sudah memasuki bagian 21. Saya harap Bapak Ibu sudah mendengar bagian 20 sehingga dapat mengikuti kesaksian dari Mary Lynch. Dan saya akan bacakan. Suatu hari ketika rentetan kejadian tersebut terulang lagi, Tuhan berbicara kepada hati saya. Ia mengatakan bahwa yang menyebabkan saya tidak dapat memperlakukan Michael dengan kasih tanpa syarat adalah karena saya memandang dirinya sebagaimana keadaannya dan saya memberikan tanggapan sesuai dengan apa yang saya lihat. Tuhan berkata kepada saya bahwa firman-Nya belum menjadi rema dalam diri saya, dan bahwa saya hanya mengutip ayat-ayat Alkitab tanpa tujuan yang jelas. Yesus menanggapi masing-masing pencobaan itu dengan mengucapkan firman Tuhan. Ia tidak menuruti iblis, tetapi juga tidak melakukan perbantahan dengan iblis. Yang dilakukan Yesus adalah menggunakan firman Tuhan sebagai pedang, Efesus pasal 6 ayat 17, dan melakukan perlawanan terhadap iblis di alam rohani. Yesus berhasil mengatasi pencobaan itu karena ia mengetahui perkataan firman Tuhan tentang masing-masing pencobaan itu. Firman Tuhan merupakan tolak ukurnya, dan ia mempergunakannya untuk mengukur setiap manusia dari segala hal. Tahukah Anda bagaimana Tuhan melihat pasangan Anda? Pada hari ketika Tuhan berkata bahwa firman-Nya belum menjadi rema dalam diri saya menyadari bahwa saya tidak melihat Michael sebagaimana Tuhan melihatnya. Sekali lagi saya ingatkan, Michael adalah suami dari Mary Lynch. Saya meminta Tuhan untuk memperlihatkan Michael berdasarkan firman-Nya agar saya dapat menyepakati perkataannya. Tuhan lalu membawa saya ke 1 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 4. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Harus saya akui bahwa ketika pertama kali saya membaca ayat ini, saya tidak dapat mempercayainya. Suami saya begitu terikat dengan perzinahan. Ia sama sekali tidak mengindahkan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan mengolok-olok iman saya. Saya membaca ayat itu kembali dan berkata, Tuhan, apakah kita sedang membicarakan pria yang sama? Karena tidak sesuai dengan keadaan suami saya pada saat ini. Saat itu Tuhan mengatakan sesuatu yang demikian penting yang saya harap Anda dapat menangkap maknanya yang begitu mendalam. Ia berkata, maksudnya Tuhan berkata, ya begitulah aku melihat suamimu, Mary Lynch. Ia akan menjadi pengkhotbah dan pengajar firman. Banyak jiwa akan dibawanya datang kepadaku. Engkau boleh sependapat dengan iblis bahwa Michael adalah seperti apa yang kau lihat dengan mata jasmanimu, atau engkau akan sependapat dengan firmanku dan melihatnya dengan mata rohani. Saya sungguh tertegun. Selama ini saya terus memohon kepada Tuhan untuk entah dengan cara bagaimana menarik Michael masuk ke dalam kerajaannya. Saya berpikir seandainya ia berada di lingkungan gereja atau mendengar khotbah dalam persekutuan full gospel di salah satu restoran yang sering dikunjunginya, ia mungkin akan menerima Yesus. Di mata saya, Michael selalu terlihat sebagai seorang yang pas-pasan saja. Tiba-tiba saya menyadari bahwa visi saya selama ini jauh berada di bawah visi Tuhan. Saya segera bertobat dan menuliskan ayat-ayat itu dengan mencantumkan nama Michael di dalamnya. Saya lalu meminta Tuhan memberikan ayat-ayat lain untuk Michael, dan saya menulis semua ayat itu dengan menyisipkan nama Michael suami saya di dalamnya. Sekian bab 21 yang saya bacakan untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.